Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian ini yang mana dalam kajian ini kita akan melanjutkan materi tentang tayammum yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan rahmat dari Allah agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang, bisa menjalani kehidupan kita dengan nyaman, dan itu semua tidak lain dan tidak bukan berkat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian ikhwani rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tayammum, yaitu yang terakhir, yaitu mubtilatul wudu'i wa tayammumi. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu dan juga membatalkan tayammum. Nah, harus kita ketahui bahwasannya kita harus menjaga wudu kita, harus menjaga tayammum kita. Karena dengan kita menjaga wudu kita, menjaga tayammum kita, kita bisa melaksanakan ibadah dengan sah, ya. Kalau kita tidak mengetahui apa saja yang membatalkan wudu, apa saja yang membatalkan tayammum, bisa-bisa nanti kita melanggar atau melakukan satu perbuatan yang bisa membatalkan tayammum dan juga bisa membatalkan wudu kita, sehingga kita melaksanakan ibadah, ya, kita melaksanakan ibadah itu bisa tidak sah nanti hukumnya, karena kita tidak mengetahui perkara-perkara apa saja yang membatalkan tayammum dan juga wudu. Nah, maka dari itu ikhwani rahimakumullah, jangan skip video ini, terus tonton sampai habis agar kita mengetahui, tidak gagal paham, kita bisa memahami, ya, apa saja yang membatalkan tayammum dan juga membatalkan wudu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mubtilatul wudu'i wa tayammum. Nah, perkara yang membatalkan wudu dan juga membatalkan tayammum. Yabtulul wudu'u wa tayammumu bi khuruji syai'in minal qubuli aw duburi walau nadiran. Kamadhin wal wajin dunal maniyyin. Yang pertama ikhwan rahimakumullah, batal wudunya, batal tayamumnya dengan sebab keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang, kubul atau dubur, ya, depan atau belakang, ya. Mau itu keluarnya itu benda padat, ya, mau itu keluarnya benda cair, mau itu keluarnya
gas, ya. Nah, ketika ada yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, maka wudunya, tayamumnya itu dihukumi batal, ya. Walau nadiron, meskipun langka, yang keluarnya langka, jarang-jarang ini keluar nih. Kalau mungkin kalau air kencing, kalau buang air besar, atau kalau kentut, ya, buang angin, itu perkara yang sudah lumrah, ya, kaprah. Nah, ini bagaimana kalau keluarnya itu benda yang langka, ya, ya, maka tetap itu dihukumi batal wudunya karena sudah keluar sesuatu dari dua jalan, ya, dua jalan yang tadi disebutkan. Contohnya apa? Madin, seperti madhi, ya. Madhi kan nggak setiap hari keluar madhi orang, ya, langka, jarang-jarang lah kalau gitu. Atau wadhi, ya. Madhi dan wadhi itu bisa membatalkan wudu dan tayamum kita, ya. Madhi dan wadhi itu bisa membatalkan wudu dan tayamum kita, ya. Madhi itu adalah cairan yang warna keputih-putihan. Kemudian dia bening, ya, putih bening. Kemudian keluarnya itu ketika syahwat, ya, syahwat naik kemudian melemah, gitu, ya. Syahwat naik, melemah, maka keluar madhi. Nah, itu di situ biasanya. Kalau wadhi itu cairan yang putih kecoklatan, keruh, ya. Keluarnya yaitu ketika kencing, setelah kencing, ya. Ketika kencing, ya, dan juga ketika membawa beban yang berat. Biasanya ketika membawa beban yang berat ada keluar sedikit, itu wadhi. Nah, itu kedua-duanya itu hukumnya membatalkan wudu dan tayamum. Dunal mani, kecuali mani, tidak dengan mani, ya. Kalau mani itu tidak membatalkan wudu. Contoh misalkan kita sedang punya wudu, kemudian kita melihat seseorang, ya, seorang wanita keluar air mani. Nah, wudu kita nggak batal, tapi kita punya hadas besar. Wa bizawalil aqli walau binaumin wa ala ghairi hayatil mutamakkin, yaitu batal wudu dan juga tayamum, ya, yaitu dengan hilang akal, ya, hilang akal, gila, ya, atau tidur, ya, tidur. Walau binaumin ala ghairi hayatin mutamakkin, yaitu tidur yang tidak mutamakkin, tingkah yang tidak mutamakkin. Nah, contoh gini misalnya, kalau orang yang tidurnya dia duduknya tegak, gitu, ya, sehingga ukurannya itu mohon maaf, kedua pantatnya itu dia bisa menahan kentut, ya, keluarnya angin, ya. Nah, ini tidak membatalkan wudu dan juga tayamum. Mau sambil ngacah pun tidurnya itu tidak membatalkan. Tapi kalau tidurnya itu
tidak mutamakin, hayatin mutamakin, tidak tingkah yang teteg ya, yang anceg, yang tegak. Nah, gimana? Nah, itu bisa membatalkan wudhu. Ya, karena ukurannya adalah kekuatan si bokong ini ya menahan keluarnya angin. Ya, jangankan tertidur, ketika kita sadar pun kalau kita ingin mengeluarkan angin dalam kondisi yang tegak duduk itu susah. Kita mau ngeluarin susah. Harus kita angkat terlebih dahulu posisi duduk kita, baru kita bisa mengeluarkan angin. Nah, sama halnya ketika seorang tidur posisi tegak, ya, tegak dia tidurnya, dia tidak membatalkan wudhu tidurnya itu. Ya, meskipun dia tidurnya lama, gitu ya. Tapi kalau misalkan berubah posisi duduknya menjadi tidur misalkan ya, berbaring, nah ini adalah apa namanya, hal yang bisa membatalkan wudhu dan juga tayamum ya. Nah itu ikhwani rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah wabizawalil aqli, yaitu hilangnya akal. Nah, ya. Wa bi mubasyarati rajulin wa imra'atin balighan hadda syahwati ma'adami hailin mahrami wal mahramiyati. Ya, yaitu dengan apa yang ketiga? Yang ketiga, batal wudhunya dan juga batal tayamumnya dengan sebab mubasyarah, yaitu bersentuhan dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya sudah mencapai batasan syahwat. Ya, apa batasan syahwat? Batasan syahwat itu adalah ketika kita melihat si perempuan ini langsung muncul keinginan, ya, keinginan Rasul, ada syahwat yang naik ya. Nah, ini berarti sudah ada apa namanya? Sudah dia dan orang tersebut, wanita tersebut itu sudah membatalkan. Jadi bukan batasan umur, bukan. Meskipun umurnya belum baligh tapi dia bisa membangkitkan syahwat, maka batal ketika kita menyentuhnya. Nah, ya, bersentuhannya pun itu tidak ada penghalang. Nah, ya, tidak ada penghalang. Kalau misalkan ada penghalang, kulit dengan baju gitu ya, ini tidak membatalkan. Tapi kalau kulit dengan kulit yang nggak ada penghalang, ini bisa membatalkan. Kemudian wal mahramiyati, bukan mahram, ya, yang bukan mahramnya. Apa bukan mahram? Yang tidak bisa dinikahi. Ya, contoh misalkan ibu kita itu nggak bisa dinikahi sama kita, nah, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, adik perempuan kita ini tidak bisa dinikahi oleh kita. Nah, berarti ini tidak membatalkan wudhu. Ya, tapi kalau misalkan istri kita bisa dinikahi oleh kita, ya, atau misalkan sepupu kita, ya itu membatalkan. Seperti itu, ikhwan rahimahullah. Kemudian selanjutnya yang membatalkan wudu dan juga tayamum adalah wabi masyi qubuli adamiyyin aw halqati duburihi bi batnil kaffin. Yaitu dengan apa? Menyentuh bagian kubul, ya, kubulnya kita sentuh, kemaluannya disentuh, au halqatid duburihi, atau lubang duburnya, ya. Ketika kita menyentuh kubul manusia, ya, atau dubur manusia, maka batal wudunya, batal tayamumnya.
Bibatnil kafain yaitu dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan. Nah, telapak tangan ini. Ya. Contoh misalkan seorang ibu ya nyebokin anaknya, ya nyebokin anaknya, anak laki-laki atau anak perempuan, bersentuhan, ya menyentuh kemaluan atau menyentuh lubang duburnya, maka batal wudu dan tayamumnya, ya. Dan sentuhannya itu menggunakan apa? Menggunakan ini, apa namanya? Telapak tangan. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan telapak tangan, itu tidak membatalkan. Gitu ya. Kemudian ikhwani rahimakumullah wa yabtulu tayammumu aidan. Dan batal juga tayamum. Ya, nah ini tambahan ya untuk tayamum, khusus untuk tayamum. Ya, batal apabila birriddati anil Islam, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Nah, orang yang murtad keluar dari agama Islam maka batal spontan tayamumnya. Kemudian wa biwujudil ma'i ma'a qudrati ala istimalihi ma'adamil mani'i, yaitu munculnya air, ya, munculnya air serta kita mampu untuk menggunakan air tersebut berwudu, ya, atau tidak ada pencegah. Nah, ketika kita misalkan kita wudu, kita tayamum, ya mohon maaf, kita tayamum, kemudian kita tayamum, setelah tayamum kita apa namanya? Ketika kita tayamum, setelah melaksanakan tayamum, karena kita memenuhi syarat ya awalnya, tiba-tiba muncul air, ya muncul air, maka spontan tayamum kita batal, ya, ya. Dan kita pun airnya itu bisa kita gunakan ya, gitu kita gunakan, tidak ada pencegah, tidak ada penghalang dan sebagainya. Nah, kalau hal itu sudah terpenuhi, maka batal tayamumnya, wajib kita menggunakan air. Itu ikhwan rahimahullah. Kemudian wabitawahhumihi fi ghairis shalah, yaitu kita apa? Ketika apa namanya tawahhum, yaitu kita ragu-ragu. Contoh misalkan kita sudah punya tayamum nih, ya sudah melakukan tayamum. Kemudian kita melihat fata morgana, ya fata seperti air. Akhirnya kita ragu-ragu dalam hati kita, itu ada air tuh, maka batal tayamum. Atau misalkan kita datang air, ya ada segerombolan orang yang kita kira dia itu bawa air dan kita bisa memintanya, kita bisa menggunakan airnya, maka hilang keyakinan tidak ada air, muncul keraguan-raguan ada air, maka batal tayamumnya, ya. Nah, itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu dan juga membatalkan tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam kajian selanjutnya. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, lahir dan juga batin. Ya, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.